Selamat sore saudara, selamat berjumpa kembali, selamat datang, salam sejahtera. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Nah saudara, ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Mari mempersiapkan diri, karena minggu depan, minggu pertama di bulan September, kita akan menerima pelayanan perjamuan suci. Saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita beribadah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, tim dalam minggu ini adalah stumbling block, batu sandungan. Nah saudara, marilah kita mulai dengan bersujud sembah, dengan persembahan hidup kita masing-masing. Marilah kita mulai dengan doa pembukaan, opening prayer. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kemurahan kasih yang Tuhan senantiasa limpahkan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu, sebagai umat kesayangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah sore ini Tuhan, baik in person maupun juga online Tuhan. Biarlah kuasa penyertaan-Mu boleh menyebar kepada kami semuanya yang menerima ibadah ini, yang menjalankan ibadah ini, yang mendengarkannya. Dan biarlah segala sesuatu boleh menjadi satu kepujian bagi kemuliaan-Mu saja. Tuntun ya Roh Kudus, agar keberadaan kami Tuhan sungguh boleh berkenan bagi-Mu. Dan kiranya sembah bakti kami di dalam nama Kristus Yesus saja Tuhan boleh diperkenan hanya oleh kasih Allah Bapa Surgawi. Berkati ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah sujud sembah kami Tuhan boleh diterima oleh-Mu saja. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Tuhan kami boleh diperbarui kembali, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami untuk hari-hari yang mendatang. Terima kasih Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu ya Bapa sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu kekasih di dalam Yesus Kristus, jemaat sekalian yang sudah ada di rumah Tuhan pada sore hari ini, patutlah kita menaikkan puji dan syukur karena sepekan yang akan berjalan kita telah lalui. Kita melaksanakan tugas pekerjaan, kita melakukan tanggung jawab kita sebagai bapak, ibu, anak-anak. Kita telah melakukan semua itu dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Dan pada saat ini kita bertemu lagi di rumahnya dan kita bersama-sama beribadah. Kita akan memuji Tuhan, berbakti, kita berdoa dengan penuh sukacita karena kasih sayangnya. Dan karena anugerah Tuhan kita boleh ada. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita akan mulai ibadah ini dan kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama dan kami undang kita untuk bangkit berdiri. Kita melakukan pujian yang pertama saat sore hari. Saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, ucap syukur bagi hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau
Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi, saat sore hari, saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur bagi hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Jemaat masih dalam tetap berdiri. Kita masuk pada pujian yang kedua, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk pada pujian yang ketiga, apa artinya hidup ini? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Sekali lagi kita ulangi lagu ini. Hidup ini
Tanpa Yesus kau miliki. Apa arti kekayaan ini? Tanpa Yesus kau miliki. Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Kita masuk pada pujian yang terakhir. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di diri kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah sekarang. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Jemaat sekalian, kita memasuki untuk panggilan beribadah. Kita akan membacakan respons dengan bergantian. Allah Maha Kudus, baginya saja kami datang bersembah sujud. Mari datanglah dengan pujian sembah bagi Kristus Yesus Sang Mesias. Sebagai umat Tuhan, angkatlah suaramu, muliakanlah namanya. Dipermuliakanlah Allah Bapa, penuh rahmat dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus. Kami bersujud sembah bakti di dalam bait-Nya. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pujian pembukaan
yang terdapat di dalam Kidung Jemaat nomor 409 ayat 1, 2, dan 3. Yesus, kau nakodaku. Yesus, kau nakodaku di samudra hidupku, badai topan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan bidukku. Yesus, kau nakodaku, bak diusap bundanya, rontana mereda, ombak dahsyat pun teduh, turut perintahmu penuh, kau penguasa laut seru. Yesus, kau nakodaku, bila tiba saatku melabuhkan bidukku, waktu ombak menggelegar, beri sabdamu ku dengar, jangan takut anakku, ku tetap nakodamu. Saudara, silahkan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita akan datang bersama-sama kehadirat Tuhan di dalam bentuk prayer of confessions. Setelah itu ada kesempatan bagi kita untuk memanjatkan doa pribadi dalam bentuk silent prayers. Saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Maha Kasih, dengan segala keberadaan kami datang kepada Dikau Tuhan, mohon pembaruan bagi hidup kudus kami sebagai umat yang Dikau kasihi. Allah yang Maha Pemurah dan Penyabar, kami mengaku sebagai umat-Mu yang berkembang dengan kelelahan. Seringkali kami menggerutu bila sedikit saja berada dalam ujian hidup, serta kami kurang berfokus kepada kasih perlindungan Kristus Yesus, jaminan hidup kami. Ketika jalan kami melenceng dan menjauh dari Dikau, hanya oleh kemurahan Tuhan menarik kami kembali ke dalam pangkuan-Mu. Bersihkanlah pikiran kami yang sering mendua, penuh keraguan untuk datang di bawah kaki salib Kristus. Ampunilah kami Tuhan, serta curahkanlah Roh Kudus ke dalam hidup kami, sehingga bejana kami penuh dengan hikmat dan kasih yang memberi pengharapan baru. Hidup di dalam Kristus Yesus, yang di dalam namanya kami berdoa. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, berbahagialah engkau yang hidupnya tidak bercela dan senantiasa berada di dalam jalur kebenaran Allah saja. Oleh karena itu, perlindungan dan kasih kemurahan Kristus Yesus akan senantiasa mengalir sepanjang kehidupanmu.
Roh Kudus menuntunmu senantiasa ke dalam jalan kebenaran Kristus saja. Terang hidupnya menjadi milik umatnya kepada mereka yang setia dan berpengharapan senantiasa kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu, marilah, berjalanlah, dan tinggal setialah di dalam Kristus Yesus saja. Amin. Hormat bagi Sang Bapa dan bagi Anaknya dan Roh Kudus, yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya akan tetap. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat, kita masuk di dalam pujian persiapan yang terdapat di dalam Kidung Jemaat 421 ayat 3 dan 4. Yesus saja kawanku musafir. Jemaat, dipersilakan bangkit berdiri untuk memuji pujian ini. Yesus saja kawanku musafir, dengan Yesus jalanku senang. Jalan dan tujuan dalam Dia, hati dan hidupku pun tenang. Hati dan hidupku pun tenang. Di jalanku menempuh lautan, nasihat pada persimpangan, penghibur jika ku lelah, penghiburku jika ku lelah. Yesuslah tempat-tempatmu mampir, Dia roti air yang sejuk. Berserah kepada pengasihnya, badan dan jiwaku kan teduh. Badan dan jiwaku kan teduh. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Inilah firman Tuhan. Saudara, pembacaan yang kedua diambil dari kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 38. Kita akan membacanya bersama-sama. Nah, tolong saudara baca dengan suara yang cukup keras.
Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Mari kita mulai. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Caesarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahu kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara, marilah kita berdoa untuk mempersiapkan diri agar Roh Kudus menolong kita mengertikan firman-Nya yang mulia ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah dan kemurahan firman-Mu yang akan kami terima sebentar ini Tuhan. Firman kehidupan yang memang benar kami butuhkan Tuhan di dalam perjalanan gereja-Mu di akhir zaman ini. Ya Tuhan, tolong supaya kami jangan menjadi batu sandungan atas karya anugerah Allah di dalam menyelamatkan umat kami, anak-anak-Mu yang Dikau kasihi. Kadang kami tidak merasa Tuhan, atau tidak terasa, ataupun tidak sengaja, tetapi kami justru bisa menjadikan tawar hati bagi sesama kami. Tuhan, tolong Roh Kudus, jaga kami satu persatu, lindungi kami, arahkan kami, sehingga dari kehidupan kami masing-masing terpancar sinar kebenaran-Mu Tuhan, yang justru mengattract sesama kami, memuliakan Dikau. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya firman-Mu boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah untuk kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Dan di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya batu sandungan atau kerikil-kerikil tajam itu ada di mana-mana, yang mengakibatkan orang bisa jatuh tersungkur dan babak belur, bisa berakibat fatal gara-gara tersandung batu. Saudara tahukah bahwa batu yang menyandung kakimu itu atau engkau yang tersandung itu bukan karena batu yang gede, saudara, justru yang kelihatannya remeh, kecil di bawah.
Batu sandungan itu pun dihadapi oleh Yesus, saudara, di dalam menjalankan misinya. Coba renungkanlah sejenak. Apabila pada saat itu Yesus tersandung oleh batu yang kecil ini yang diganjalkan oleh Petrus di ayat 32, maka peta keselamatan dunia ini akan berubah total apabila sampai Yesus jatuh tersandung. Bahkan hidupmu dan hidupku pun masih akan ada di dalam belenggu dosa kematian. Puji Tuhan, Yesus senantiasa jeli, saudara, terhadap apapun yang dihadapinya. Semua situasi di dalam kontrolnya, saudara. Tidak ada yang luput daripada perhatiannya. Yesus tetap waspada. Maka oleh karena itu dia menengking si Petrus. Ayat 33, enyahlah iblis, sebab engkau bukan pikirkan Allah, tetapi pikiran manusia. Bukan lagi Petrus yang dihardik, saudara, tetapi sekaligus biang keroknya juga si iblis itu sendiri. Mari kita pikirkan sejenak, saudara. Hingga hari ini batu sandungan itu tetap ada saja di tengah-tengah umat dan persekutuannya. Bisa berasal dari omongan-omongan kecil yang sederhana, teguran-teguran yang kecil bisa datang justru juga dari prasangka-prasangka diri sendiri. Sehingga berjatuhanlah yang lemah dan pergi keluar dari persekutuan umat. Saudara, renungkanlah. Janganlah engkau kalah oleh kerikil yang sekecil apapun di jalanmu. Dan engkau tahu itu, kerikil di hari ini bisa berubah bentuknya menjadi bermacam-macam. Dari sekedarnya gosip, omong ini, omong itu, saudara, dan segala macamnya. Tengking itu habis-habisan. Bawa di dalam doa supaya engkau kuat dan teguh. Seperti apa yang Yesus nyatakan di hadapan murid-muridnya. Doa, mohon kebijakan dan wisdom, saudara, dari Kristus Yesus saja yang menjadikan engkau kuat dan teguh. Bahwa seyogianya Yesuslah tonggak iman umat di waktu itu, umat hari ini, esok, dan seterusnya hingga tiba waktunya. Tahap akhir penyelamatan umat digenapi dengan sempurna, yaitu pada saat kedatangan Kristus sendiri yang kedua kalinya. Ayat 27-30, Yesus mau agar murid-muridnya tahu benar dan menerima pengakuan mereka dengan positif bahwa Yesuslah Sang Mesias itu sendiri. Dan daripadanya lah hidup rohanimu dan hidup rohaniku bertumpu dan pada pengakuan iman kepada Sang Mesias itu sendiri. Saudara, jangan lengah lalu mengatakan, Pak, itu saya sudah tahu, Pak. Dari muda kehidupanku sebagai bagian daripada umat, Pak. Ya, betul, saudara. Tetapi pekerjaan-pekerjaan si jahat dengan memberikan batu-batu sandungan itu tidak tinggal diam. Oleh sebab itulah, saudara, engkau dan aku senantiasa harus diingat-ingatkan ulang-ulang kembali. Yesuslah Sang Mesias, Juru Selamatmu dan Juru Selamatku. Tidak ada yang lain. Jangan pernah questions tentang itu, saudara. Seperti banyaknya YouTuber yang sekarang beredar di Indonesia. Engkau pasti mendengarnya itu. Sekarang inilah banyak terjadi pengkhianatan di dalam bentuk yang begitu licin dan halusnya, sehingga mendegradasi nama Yesus dan karya keselamatannya itu yang ujung-ujungnya, buntut-buntutnya adalah batu-batu kerikil tersebut. Hati-hati, saudara. Oleh karena itulah mari tetap di dalam satu persekutuan umat yang
memuliakan Kristus Yesus saja. Untuk pertama kalinya pula Yesus mengajarkan murid-muridnya kesabaran di dalam penderitaan yang akan dihadapinya untuk melaksanakan misi penyelamatan umat. Ada 3 prosesi yang harus dilakukan Yesus. Dia harus ke Yerusalem, pertama. Kedua, harus menderita. Ketiga, Yesus harus mati di salib dan bangkit kembali. Itu semua dijabarkan dengan sangat teliti. Diawali dengan pengakuan Petrus di Matius 16 ayat 16 bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, dan kemudian dilanjutkan Markus pasal 8 ayat 29 yang barusan tadi kita baca, bahwa dengan tegas Yesuslah Mesias, Sang Juru Selamat. Inilah pengakuan iman Petrus yang juga kita pegang sampai hari ini. Sebagai titik awal dikenalilah identitas yang sangat jelas dan akurat mengenai Yesus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, penjabaran anak manusia di ayat 31 menjadi sangat penting untuk dikonfirmasikan kepada murid-muridnya bahwa dialah Sang Mesias itu sendiri. Dan inilah gelar Yesus selama bersama-sama murid-muridnya. Dilanjutkan dengan kata harus ke Yerusalem. Matius pasal 16 ayat 21. Dengan satu tujuan misi utama Yesus datang ke dunia ini, atau kata ini sebagai satu contoh strategi militer, saudara, yaitu penyerbuan ke titik H yang menjadi satu kunci di seluruh wawasan untuk bisa dimenangkan. Menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit kembali. Itulah yang dijelaskan di ayat 31 tadi, saudara, adalah 4 specific actions yang akan Yesus lakukan, dijabarkan dengan sangat jelas sekali, yang seyogianya sulit diterima menurut pikiran murid-muridnya. Begitu pula menurut pikiran banyak orang di dunia hari ini. Tidak ada di dalam sejarah umat bahwa kemenangan kok justru diperoleh dari kematian dan kebangkitannya. Mana ada? Maka mereka mendengar penjelasan ini, murid-murid tidak bisa menerima atau sulit memahami dengan benar. Oleh karena itulah Petrus menarik Yesus ke samping, menegur Yesus, dan seolah-olah ingin mengatakan supaya kata-kata Yesus itu direvisi ulang. Petrus yang di awal percakapan pengakuannya kepada Yesus bahwa dialah Sang Mesias, dimantapkan dengan derajat tertinggi oleh Yesus sendiri di Matius 16 ayat 16 sampai 19, bahwa Petrus sebagai yang diberkati dan imannya sebagai dasar gereja yang esa. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat dari Yesus sendiri. Namun tak lama sesudahnya Yesus pun memberi teguran balik kepada Petrus yang sangat kuat dan keras itu. Markus 8 ayat 33, enyahlah iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari percakapan ini kita dapat belajar bahwa saudara dan saya diminta untuk mempunyai pikiran Tuhan dan mengerti maksud Tuhan. Mempunyai pikiran Tuhan dan mengerti maksud Tuhan, itulah sebagai andalan kita, saudara, di dalam kita bergereja, di dalam kita mengerti firman-Nya, di dalam kita menjadi anak-Nya yang setia, mengerti pikiran Tuhan, mengerti maksud Tuhan. Jadi lagi-lagi, saudara, bukan diriku atau dirimu masing-masing untuk dipuaskan, tetapi mengertilah pikiran Tuhan,
dan maksud Tuhan, dan puaskanlah Tuhan di dalam misinya. Itulah yang menjadikan kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi misi Kristus sendiri, bahkan terhadap sesamanya. Saudara, adalah lebih baik kita minta pertolongan Roh Kudus menjabarkan dengan cara sederhana agar kita makin mengerti dan mengimaninya, daripada terburu-buru mengungkapkan sesuatu hingga bisa menjadi batu sandungan yang tidak membawa faedah, bahkan merugikan diri sendiri dan sesama. Umat Tuhan, saudara-saudara dan saya diminta berada di dalam misi Kristus, berpihak kepada Kristus, menjadi kepunyaan Kristus. Jangan berpihak kepada diriku sendiri atau kepada kelompokku sendiri. Bukan dari sisi manusia, tapi beradalah di dalam sisi Kristus sendiri. Dan inilah yang harus dibedakan dengan sangat teliti, termasuk di dalam segala perbuatan dan pikiran kita hari demi hari. Sebab mengikut Yesus selalu ada konsekuensi yang diminta, yaitu di ayat 34, bahwa kita harus menyangkal diri sendiri, memikul salib, serta ikut Yesus. Inilah nilai seorang umat. Memikul salib bisa lebih dijabarkan bahwa saudara harus mementingkan pertalian ibadah dengan Yesus daripada kelewat memikirkan diri sendiri, untungnya dewek, bagus-bagusnya dewek. Saudara, di dalam menyediakan waktu untuk Kristus dan juga sebagai berbanding diri, saudara, datang ke gereja adalah suatu hal yang dapat dikatakan membina pertalianmu terhadap Yesus sendiri. Karena itulah ibadah di dalam persekutuan umat itu sangat dipentingkan. Setia-tialah dan tekun di dalam setiap kesempatan yang memungkinkan engkau untuk datang berbakti bersama-sama. Oleh sebab gereja Tuhan, persekutuan umat, bukan diadakan oleh manusia sebagai satu bentuk organisasi kumpul-kumpul, saudara, tetapi Yesuslah yang mengadakan. Bahkan kau tahu, pada saat turunnya Roh Kudus, itulah menandai dimulainya gereja Tuhan, yang semuanya dimulai daripada Allah sendiri. Dengan sangat serius Yesus melanjutkan di ayat 35 tentang keselamatan nyawa pribadi umat oleh Yesus dibandingkan dengan seseorang yang mementingkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada akhirnya apakah artinya harga yang harus kita penuhi di ayat 34 tentang menyangkal diri dan memikul salibnya? Pertama, menyangkal diri berarti mencintai Tuhan lebih daripada cintanya terhadap orang tua, saudara-saudara, bahkan semua kepemilikan dan harta benda. Melepaskan kemauan keras diri sendiri kepada satu goal tertentu yang lebih mengutamakan pertalian, persekutuan dengan Kristus sendiri dan pribadi. Menyangkal diri sendiri dengan menyingkirkan kesenangan-kesenangan pribadi dan berbalik kepada Yesus, menolak hidup yang lama, termasuk menolak segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Bekerja berlebih-lebihan sampai lupa persekutuan dengan Tuhan. Menyangkal diri adalah melepaskan keinginan pribadi dan lebih berfokus kepada Kristus saja. Mencari kehendaknya dan wajah Kristus tiap-tiap hari, serta mohon pimpinan Roh Kudus dan rela terhadap pimpinan Tuhan sebagai jalan hidup satu-satunya. Yesus menekankan bahwa
masing-masing umat harus memikul salibnya. Berarti bukan menjadi beban yang lain. Apakah istri terhadap suami, suami terhadap istri? Terbukalah hati dan mengertilah rancangan Kristus bagi dirinya dan berfokus setiap hari atas firman Tuhan dan menyembah Dia. Setiap saat menjadi yang disukai dengan sesama dan melakukan segala sesuatu yang lebih bagi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, memikul salib juga berarti meluangkan waktu, mengorbankan waktu, mengadakan waktu. Oleh karena itulah saudara, gereja dengan banyak cara menolong umatnya untuk mengajarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, walaupun dalam waktu yang begitu singkat. Namun inilah suatu cara di samping penyediaan ibadah saudara, untuk mementingkan hubungan yang terkait kepada Kristus di dalam persekutuan yang tidak mengabaikan waktu ibadah, bersyukur menjalankan firman-Nya. Dilema lingkungan dan dunia pergaulan sekarang ini mengajarkan orang untuk sukses. Saudara harus smart dan bekerja keras sehingga mempunyai penghasilan yang berlimpah-limpah. Namun ketahuilah, justru itu menjadikan engkau kehilangan nyawa. Yesus mengajarkan yang lain saudara, agar engkau dan aku boleh mendapatkan sukses hidup itu, yaitu dengan cara untuk hanya mengikut Kristus saja. Menjadi sukses hidup, yaitu dengan cara, gaya dan cara Kristus. Percaya atas firman-Nya, berani membayar harga iman, serta mengasihi Yesus seumur hidupmu, dan engkau bisa survive terhadap semua percobaan maupun segala macam gangguan daripada si jahat. Rasul Paulus pun menasihatkan kepada kita saudara, Roma pasal 12 ayat 1. Saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan dirimu dengan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pikirkan saudara, kata-kata Rasul Paulus untuk kita sore ini, yaitu agar telinga, mata, kaki, pekerjaan, hati, pikiran kita saudara, semua itulah untuk Allah, ditujukan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Maka apabila engkau demikian, anugerah Allah pun menjadi milikmu, dan engkau senantiasa berada di dalam damai sejahtera kasih Allah menyertaimu sepanjang jalanmu. Amin. Mari kita berdoa. Dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus, oleh kebesaran kuasa kasih firman-Mu Tuhan. Tolong ya Roh Kudus, agar kami betul hidup hanya bertaut kepada Dikau, Kristus Yesus, kebenaran kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berarti, hidup yang berharga dan bernilai Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu, yang pada akhirnya memberikan damai sejahtera kepada umat setiap hari masing-masing di dalam perjalanan kami. Terima kasih ya Bapa. Syukur kami panjatkan dengan sukacita dan hormat kami bagi-Mu saja ya Tuhan, Allah Bapa di surga, sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
understand than to be the king of a past domain. Oh yeah, in sin's great sway, I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holy name than to be the king of a past domain. Oh yeah, in sin's dread sway, I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let him lead than to be the king of a vast domain. Oh yeah, in sin's dread sway, I'd rather have Jesus than anything this whole world affords today. Jemaat sekalian, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli yang kita akan bacakan bersama-sama. Saya mohon kita untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sudah duduk kembali. Saudara, kita akan melanjutkan doa syafaat. Apakah ada hal-hal khusus yang akan didoakan? Silakan angkat tangan. Oldin ulang tahun hari ini ya? Oh, kemarin. Iya. Iya, betul. Ada yang lain lagi? Baik, semuanya sehat. Anniversary. Ya, mari kita berdoa. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan anugerah-Mu Tuhan, bahwa di dalam kehidupan umat Dikau senantiasa berjalan berserta kami. Kristus Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau beberapa hari yang lalu Oldin boleh berulang tahun. Kiranya Dikau sempurnakan sukacita,
kesejahteraannya Tuhan. Oldin di dalam seluruh keluarganya. Biarlah Tuhan kiranya dia senantiasa berada di dalam jalan kebenaran-Mu saja. Itulah yang memberikan dia kebahagiaan sejati di dalam ulang tahunnya ini. Dan biarlah ada ulang tahun berikutnya bersama dengan Dikau, ya Tuhan Kristus Yesus. Terima kasih. Oh Tuhan, bimbinglah kami juga satu persatu. Di dalam banyak kehidupan kami Tuhan, Engkau tahu kebutuhan umat. Baik kami yang ada worship live in person ini, maupun kepada seluruh jemaat kami online Tuhan. Engkau tahu kami satu persatu. Tolong kami ya Tuhan. Yang menderita Engkau bebaskan. Yang sakit Tuhan Dikau sembuhkan. Karena Dikaulah sendiri ya Tuhan, dokter di atas segala dokter. Dikaulah penguasa dan pemilik kehidupan kami ya Tuhan, Allah Bapa Maha Kasih. Karena itu kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, our Creator. Sembuhkanlah kami satu persatu. Berikanlah kami tubuh yang sehat. Di dalam pergantian cuaca ini Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan. Begitu juga Tuhan, Engkau berkati nafkah kami satu persatu. Agar kiranya Tuhan damai sejahtera itu boleh menjadi lengkap di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berseru keadaan di Afghanistan. Ya Tuhan, seluruh dunia mata memandang kepada negara itu. Tuhan, turut campurlah. Secara khusus kepada seluruh anak-anak-Mu. Secara khusus kepada semua yang menginginkan kebebasan Tuhan daripada penindasan Tuhan, bekerjalah. Hentikanlah ya Tuhan semua angkara murka. Berikanlah kedamaian di sana. Juga ya Tuhan, di dalam upaya membawa kembali seluruh warga Amerika Tuhan dan sekutunya. Tuhan, bukalah jalur yang baik sehingga boleh mereka kembali ke negara ini dengan aman. Begitu juga ya Tuhan negara-negara lain yang berusaha keluar dari sana. Tuhan, tolonglah. Dan kepada yang tersisa di sana Tuhan, berikanlah damai-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih kemurahan-Mu nyata dan ada, boleh menjadi kesaksian umat di sana. Terima kasih. Oh Tuhan, berkati gereja-Mu di dalam banyak hal, program dan planning ya Tuhan, agar semuanya boleh dipakai bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih. Pakailah kami juga satu persatu Tuhan, boleh menjadi pelita kecil di lingkungan kami, boleh mengattract orang kepada Yesus sendiri. Dan di atas segala-galanya kami boleh bersyukur atas kasih Kristus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki persembahan. Sambil persembahan nanti dijalankan akan ada instrumental praise yang dibawakan oleh Guldo Gultom. Saatnya saya akan bacakan dulu statement dari gereja kita. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box gereja atau via web page yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise. Tuhan Yesus memberkati persembahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jemaat sekalian. Terima kasih.
Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan, karena Tuhan telah membimbing kami di dalam kehidupan kami seminggu ini. Juga Tuhan telah memberikan berkat-berkat kepada kami, terlebih kesehatan kami juga, dan pekerjaan kami Tuhan pimpin. Bapa di sorga, saatnya pada ini kami telah memberikan persembahan kami sebagian untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan, agar nama Tuhan terpuji di dalam kegiatan-kegiatan gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masih tetap berdiri, kita masuk dalam pujian pengutusan yang terdapat dalam nyanyian Kidung Baru nomor 87 ayat 1, 2, dan 3, Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penerus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus, kendati banyak orang mengintip mencela, ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamamu di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas, di saat ku gelisah, dihiburku lekas, di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami kan bertemu. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umat-Nya memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya,
agungkan Rajamu, harapan bagi orang yang mau mencari. Sebab Yesus hidup selamanya. Benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai, tapi perlu diingatkan ulang, justru tugas kesaksianmu baru saja akan dimulai begitu engkau meninggalkan pintu depan. Saudara bersaksilah kepada siapapun saudara temui, anggota keluarga saudara, teman-teman saudara, dan siapapun saja. Tetaplah hidup di dalam pertalian kepada Kristus Yesus. Nyatakanlah Yesus Mesiasmu pribadi, Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi satu-satunya, sehingga kehidupan saudara ada di dalam relung-relung kehidupan kasih Kristus di dalam kemuliaannya saja. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan menjadi milik saudara dan bersama-sama dengan saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me the great salvation, so rich and free. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saat teduh dan ikutilah poslut. Amin.